Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Dewan Direksi serta rekan-rekan yang telah hadir pada rapat ALKO kali ini. Yaitu ada Direktur Keuangan, ada Biro Kredit, Biro Dana, Biro Luar Negeri, Biro Perencanaan, Biro Wilayah, dan pimpinan cabang utama. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada rapat ALKO hari ini meskipun dilaksanakan secara virtual. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita buka rapat kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Dewan Direksi untuk membuka acara rapat ALKO kali ini. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa pada rapat ALKO kali ini, kita akan membahas tentang pencapaian kinerja dan keuangan, serta menentukan pending rate dan lending rate. Kemudian kita akan menentukan kondisi pasar dan likuiditas bank, serta kemajuan untuk perusahaan ini. Untuk pembahasan pertama, kita mulai dengan laporan keuangan dari Direktur Keuangan, dipersilakan. Baik, langsung saja kita melihat laporan posisi keuangannya pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 bisa dilihat di layar. Pada tahun 2018, total aset kita berjumlah Rp11.748.593. Sedangkan pada tahun 2019, total aset kita adalah Rp131.169.730. Kemudian selanjutnya ada total liabilitas pada tahun 2018 berjumlah Rp101.469.722. Selanjutnya, pada tahun 2019, jumlah total liabilitas sebesar Rp119.612.977. Selanjutnya, ada total ekuitas yang dapat diatributkan kepada pemilik, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp10.278.871, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp11.556.753. Total keseluruhan liabilitas dan ekuitas pada tahun 2018 yaitu Rp111.748.593 dan pada tahun 2019 berjumlah Rp131.169.730. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Direktur Keuangan yang telah menyampaikan laporan keuangannya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas dari Biro Kredit, dipersilakan. Untuk selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan Bank Mandiri, saya di sini akan menjelaskan beberapa poin. Poin pertama, itu ada hasil likuiditas, yang kedua ada rasio manajemen, yang ketiga ada rasio rehabilitas. Rasio rehabilitas dari data tersebut pada tahun 2019 dan 2020 bahwa Bank Mandiri dalam posisi likuiditas berada di atas rata-rata standar kas rasio. Bank Mandiri dapat dikatakan baik. Kemudian, waktu deposit rasio, kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah dengan penaikan kredit. Pada tahun 2019 dan 2020, dapat kita lihat bahwa waktu deposit pada Bank Mandiri tahun 2019-2020, bank mampu dan baik dalam membayar kembali penaikan dana. Kemudian, waktu aset rasio, kemampuan bank untuk memenuhi kredit dengan menggunakan royal asset yang dimiliki Bank Mandiri. Dari data tersebut, 2019 dan 2020 bahwa tingkat. Terima kasih kepada Biro Kredit yang telah menyampaikan laporannya. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana dari pimpinan wilayah dan cabang utama, apakah ada saran atau kesegangan dari laporan yang disampaikan? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Biro Dana, dipersilakan. Dari Biro Dana, untuk peningkatan cost of fund tersebut utamanya disebabkan oleh adanya kenaikan biaya dana dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.
Untuk pembahasan lending rate. Perhitungan base lending rate atau bunga kredit minimum, komponennya ada cost of renewable fund, overhead cost, risk premium, and margin. Untuk base lending rate sebesar 18,22% di tahun 2018, sedangkan di tahun 2019 yaitu sebesar 18,04%. Perbandingan antara tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu sebanyak 0,18%. Untuk pricing, dilihat dari net interest margin bahwa net interest margin pada tahun 2018 yaitu sebesar 4,7%, sedangkan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 4,9%. Artinya ada kenaikan sebesar 0,2% dari tahun 2018 ke tahun 2019. Dari kenaikan ini meningkatkan interest margin dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya, menunjukkan bahwa bank ini semakin sehat. Terima kasih kepada Biro Dana yang telah menyampaikan laporannya. Dapat disimpulkan bahwa net interest margin pada Bank BTN pada 2 periode ini cukup baik, dan kemudian kita akan mendengarkan bagaimana isu di luar negeri. Saya persilakan kepada Biro Luar Negeri. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewan Direksi. Dari pemantauan Biro Luar Negeri, akibat dari perekonomian global yang semakin memanas, ada 4 negara yang menurunkan suku bunganya. Yang pertama ada Malaysia, yaitu dari suku bunga kredit 3,25% menjadi 3%. Yang kedua ada Filipina dari 4,75% suku bunga kredit menjadi 4,5%. Yang ketiga ada Australia dari 1,25% suku bunga kredit menjadi 1,5%. Terus yang terakhir yaitu India dari 6,25% menjadi 5,75%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Kamila. Di sini saya dari Biro Perencanaan. Baik, untuk menanggapi Biro Kredit, bagaimana strategi yang akan atau yang harus dilakukan apabila bunga tersebut sedang naik atau sedang tetap? Di sini yang pertama saya akan memaparkan apabila bunga sedang tetap. Strategi yang harus dilakukan adalah menawarkan produk baru yang berbentuk bonus saver, di mana pemilik buku tabungan atau nasabah yang menyimpan tabungan di rate tertentu akan mendapatkan bonus atau reward. Strategi yang selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan cara menarik segmen milenial, di mana pada zaman milenial ini banyak kaum milenial yang membuka usaha sehingga mereka membutuhkan dana modal untuk mengembangkan usahanya tersebut. Selanjutnya, strategi yang kedua, apabila kita menyikapi bunganya sedang turun, strategi yang harus dilakukan adalah OJK harus berperan aktif dalam penyaluran kredit. Karena seperti yang sudah diketahui bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan pada akhirnya mem-PHK para karyawannya, sehingga banyak pengangguran yang di-PHK akibat bangkrutnya perusahaan-perusahaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Biro Perencanaan yang sudah memaparkan strategi yang harus kita hadapi untuk BTN di tahun selanjutnya. Mungkin di sini mengenai produk yang kredit milenial tadi sudah dijelaskan juga ya. Itu sangat menarik dan bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk meningkatkan nasabah untuk melakukan kredit pada bank kita. Mungkin di sini saya minta sarannya tentang produk tersebut, bagaimana baiknya mau diadakan atau tidak, tentang bonus saver itu bagaimana baiknya. Apakah akan mempengaruhi profit kepada perusahaan kita atau tidak? Sebelumnya Ibu Direksi, di sini saya sebagai Biro Pimpinan Wilayah izin memberikan masukan dan saran mengenai strategi yang diajukan oleh Biro Perencanaan yang tadi. Yang pertama, saya menyetujui perihal pemberian bonus saver bagi nasabah yang rajin menabung dan saldonya memang dikatakan cukup besar dan memang pantas diapresiasi oleh kita sebagai istilahnya yang mengelola kredit bank. Yang kedua, perihal pembuatan produk baru, yaitu menarik minat para milenial yang baru membuka usahanya. Menurut saya lebih baik mengembangkan dulu produk yang ada, istilahnya lebih ditingkatkan lagi dalam hal pemerataannya. Mungkin saran dari saya cukup sekian, barangkali ada tambahan dari pimpinan cabang.
Terima kasih kepada Ibu Pimpinan Wilayah. Pendapat saya sama dengan pimpinan wilayah. Untuk strategi pemberian bonus server itu saya setuju. Dan untuk kredit milenial, menurut saya dimasukkan ke kredit modal kerjanya saja. Terima kasih. Terima kasih kepada pimpinan wilayah dan pimpinan cabang utama yang telah memberikan sarannya. Di sini saya juga akan menyetujui adanya untuk running dan pending rate, yaitu tetap, dan untuk produk milenialnya akan dimasukkan ke KMK karena itu hampir mirip atau gak beda jauh. Kemudian untuk bonus servernya bisa disetujui ya, karena memang untuk meningkatkan nasabah kita dan memberikan apresiasi juga. Dan saya harapkan dari rapat ini kita akan mendapatkan profit yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Kemudian kita bisa memajukan Bank BTN ini untuk lebih baik lagi. Mungkin sekian, saya serahkan kepada sekretaris. Baik, dapat diambil kesimpulan pada rapat kali ini, yaitu tingkat JIP manajemen tertinggi yaitu pada tahun 2019, serta tingkat ROA tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang lalu senilai 0,62%. Lalu net interest margin dari tahun 2018 hingga 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,2%. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.